seperti kecepatan suara cepat sekali. Mana ada mujizatnya? Nggak ada. Jadi dia tidak pernah mengadakan tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib. Sekiranya juga dia bisa menipu orang-orang pilihan untuk percaya kepada dia. Sekarang ajarannya saja sudah tidak bisa dipercaya. Seluruh ajarannya itu tidak bisa dipercaya semuanya. Surat An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran dan mendalami menghayati Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Sementara saya sudah menemukan 1000 kekacauan ajaran kitab itu yang sudah saya bukukan, sudah saya tulis semua. Jadi setiap saya ingat, saya tulis, saya ingat, saya tulis, terus saya tulis semuanya. Jadi apapun yang saya ingat, saya tulis semuanya. Ada yang nanya apakah buruk itu ajaran dongeng? Dongenglah. Nanti anak buah saya di Indonesia sudah banyak yang cerita tentang dongeng buruk itu. Biar mereka, kalau saya kan ngomongnya itu yang garis besarnya saja. Nanti anak buah saya di Indonesia, ya walaupun mereka nggak mengaku bahwa saya gurunya, tetapi saya adalah guru spiritual semua murtadin Indonesia. Murtadin Indonesia itu mendapat pengajaran khusus dari saya lewat YouTube saya yang tidak bisa dihapus oleh Kemenkumham, Menko Polkam, Mahfud MD, nggak bisa dihapus. Inilah hebatnya teknologi ini. Pemerintah Pakistan meminta kepada YouTube secara resmi untuk menutup video Christian Prince. Karena video Christian Prince membuat banyak orang-orang di Pakistan, di Afghanistan itu meninggalkan keyakinannya secara sembunyi-sembunyi. Jadi mereka yang pintar dalam bahasa Inggris, yaitu jajahan-jajahan Inggris, mereka kan pandai berbahasa Inggris. Nah, bangsa kita Indonesia ini bahasa Inggrisnya kurang. Akhirnya mereka nggak bisa nonton videonya Christian Prince. Tapi karena saya nggak bisa bahasa Inggris, itu nggak bisa menjangkau luar negeri. Hanya bisa dengan terjemahan-terjemahan itu, akhirnya mereka pun banyak yang bertobat. Ya tidak banyak, maksudnya dibandingkan dengan yang berbahasa Indonesia. Kacau semuanya mereka itu. Jadi pemerintah Pakistan ingin menutup videonya Christian Prince, tapi nggak bisa. Termasuk video pendeta Saifuddin Ibrahim. Wah, itu dasar orang berkoar-koar, bohong semuanya.
Lawan dulu ayat-ayat yang saya sebut tadi. Ini bohong lagi nih. Kalau kita menghayati ayat-ayat Al-Quran, bukannya tetap kepada agama itu, akan keluar, pasti keluar. Seperti saya tinggalkan keyakinan saya. Mengapa? Ya karena ajarannya, karena kitab sucinya kacau balau, semuanya kacau. Sedangkan ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah, surat An-Nisa ayat 82, maka apakah mereka tidak memperhatikan bagaimanakah Al-Quran itu ditulis dan tidak dihayatinya? Sekiranya mereka menghayati itu Al-Quran, membacanya dengan baik, maka tidak akan ditemukan ada kesalahan-kesalahannya. Menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Al-Quran dengan Al-Quran aja bertentangan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbih bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ayat itu saja bertentangan dengan cerita Alkitab. Bahkan malaikat-malaikat disuruh sujud kepada Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Jadi rekayasa Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Adam, ini adalah perintah konyol. Perintah bohong, salah perintah. Mana ada Allah pencipta langit dan bumi menyuruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Ini adalah kekacauan pemahaman. Dan tidak ada yang membongkar ayat ini, saudara-saudara. Tidak ada yang membahasnya. Setahu saya, baru saya yang langsung mendobraknya, sehingga malulah si Dusomat. Mana ada di dalam Alkitab kisah dan cerita bahwa malaikat disuruh Allah untuk menyembah Adam, sujud kepada Adam. Itu kan perintah paling ngawur di dunia. Mana boleh makhluk sujud kepada manusia, kepada ciptaannya. Kalau Yesus berbeda jauh. Yesus adalah roh Allah itu sendiri. Kalau Adam, rohnya buatan tangan, tiupan roh dari Allah. Kalau Yesus itu adalah roh Allah yang imanen di dalam dirinya, yang sudah menyatu di dalam dirinya itu. Itu rohnya Yesus Kristus. Lukas 4 ayat 18. Lukas 4 ayat 18, roh Tuhan ada padaku. Jadi di dalam Yesus itu adalah roh Allah itu sendiri. Kalau nabi-nabi lain itu adalah roh buatan Allah. Zakaria 12 ayat 1. Saya nggak bacakan. Yang menciptakan roh dalam diri manusia. Jadi Yesus itu adalah roh Allah dan manusia ini adalah roh buatan Allah. Karena hasil perkawinan antara laki dan perempuan, maka muncullah kita ini, manusia seluruh dunia ini. Dan juga para nabi, termasuk Bang Mama dari Arab itu. Yang nggak jelas bapaknya siapa. Nih ada yang nanya, apakah benar Adam itu tingginya setinggi rumah tingkat 60 hasta,
60 hasta.